Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang keamanan dalam perdagangan elektronik. Dengan saya Lariantria Sandayani dan ada rekan saya Bragi Anastasia, Vaninda Agustina, dan Nanda Amalia. Di sini masih banyak yang belum mengetahui tentang keamanan dalam perdagangan elektronik. Jadi bisnis lewat internet cukup menguntungkan karena dengan menggunakan internet produk usaha tidak hanya dapat dilihat di dalam kota atau di dalam negeri saja, melainkan lingkupnya melalui lingkup nasional bahkan internasional. Beberapa keuntungan juga ditawarkan dalam menjalankan bisnis lewat internet. Bisa dikenalnya produk lebih luas lagi, efisiensi perusahaan meningkat, tidak dibatasi ruang dan waktu, dan lain-lain sebagainya. Contohnya kayak kita menggunakan Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Jadi kita gampang untuk mengakses barang kita atau banyak yang mengetahui tentang produk kita itu melalui aplikasi. Jadi kita tidak usah susah-susah. Kita dikasih aplikasi agar orang-orang di luar negeri maupun di dalam negeri bisa mengetahuinya dengan gampang. Electronic e-commerce atau yang bisa disebut dengan e-commerce adalah suatu set teknologi yang dinamis. Proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan komunitas tentu melalui transaksi elektronik seperti perdagangan, barang, pelayanan, dan informasi. Selanjutnya next. Ancaman keamanan dalam sistem e-commerce. Yang pertama ada pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Solusi keamanannya enkripsi, fungsinya menyediakan data, teknologinya sistem asimetrik pembacaan dan modifikasi, dan enkripsi asimetrik. 2. Pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Solusi keamanannya autentikasi, fungsi melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima, teknologinya tanda tangan digital. 4. Akses yang tidak sah oleh seorang terhadap data milik orang lain. Solusi firewall, fungsinya menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau di server. Teknologinya firewall, jaringan maya pribadi. Yang selanjutnya, tips aman transaksi e-commerce. Pertama, bagi dengan kehati-hatian. Tidak harus berbagi lebih dari yang diperlukan, terutama informasi pribadi yang sangat sensitif, seperti jaminan sosial atau nomor kartu kredit atau debit. Penjual menciptakan bentuk-bentuk checkout online dengan kolom untuk rincian relevan untuk mengumpulkan data pelanggan. Lewati pertanyaan yang tidak ditandai atau required dengan tanda bintang dan akan secara signifikan meningkatkan anonimitas belanja. Yang kedua, verifikasi semua URL. Memverifikasi URL sangat penting dalam memecahkan legitimasi setiap situs yang ditemukan melalui iklan dan hyperlink. Setiap link yang disajikan dalam email, komentar, media sosial, atau iklan dapat membawa ke situs web palsu. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, situs penipu sering hampir tidak bisa dibedakan dari situs yang sah. Yang ketiga, tanyakan sebelum membeli. Salah satu cara termudah untuk menghindari penipuan online adalah pastikan Anda interaksi dengan situs yang sah. Selain memeriksa URL untuk validitas, proses dan langkah sederhana ini akan membantu memastikan situs itu asli. Selanjutnya, gunakan metode pembayaran yang terpisah dari rekening bank. Meskipun kartu kredit dan kartu debit dapat digunakan sebagai metode pembayaran plastik di dalam toko, penggunaan kartu kredit yang paling baik digunakan untuk metode pembayaran online. Yang terakhir, hanya memiliki satu identitas online, maka lindungi identitas Anda. Jika Anda berpikir Anda tidak memiliki identitas online, Anda salah. Yang Anda butuhkan adalah salah satu alamat email atau akun Facebook, dan Anda sudah memiliki identitas online. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda berada dalam lingkup e-commerce, cara terbaik untuk melindungi diri sendiri adalah untuk memantau identitas online Anda aktif. Perencanaan peningkatan keamanan e-commerce. Membuat perencanaan peningkatan keamanan tersebut memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu perform a risk assessment. Melakukan penilaian terhadap resiko yang dapat terjadi dan penilaian terhadap poin-poin yang ada.
Yang kedua, develop security policy. Security policy adalah kumpulan pernyataan yang berisikan pernyataan yang memprioritaskan resiko informasi, identifikasi terhadap target yang beresiko, dan identifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, develop an implementation plan. Tahapan selanjutnya adalah implementasi terhadap security policy yang telah direncanakan. Yang keempat, create a security organisasi. Membuat sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk membuat user dan manajemen lebih sadar akan ancaman keamanan serta melakukan pemeliharaan terhadap tools yang dipilih untuk mengimplementasikan security. Yang kelima, perform a security audit untuk memeriksa dan mereview akses log secara rutin dan mengidentifikasi bagaimana outside menggunakan website sebagai insiden yang melakukan akses. Penerapan ECOMG pada saat ini merupakan salah satu syarat yang layak dipenuhi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang masih berkembang ataupun yang telah matang, sekalipun agar dapat bersaing secara global dan dapat meningkatkan kinerja secara lebih baik. Dengan ECOMG memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Walau dalam penerapannya masih banyak terdapat ancaman pada keamanannya, tetapi untuk kedepannya diharapkan bisnis ECOMG dapat terus berkembang, tentunya sejalan dengan berkembangnya keamanannya. Diharapkan para pelaku bisnis ECOMG dengan menyadari betapa pentingnya keamanan dalam bertransaksi dan bersikap waspada terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi.